dalam pengumuman yang singkat sudah bisa hadir di siang hari ini di RSU Bunda Jakarta di lantai 8. Perkenalkan, nama saya Willy Johan. Saya mengundang teman-teman. Jadi inilah saat yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama teman-teman sibuk me-WhatsApp saya, Dr. Bedi, apalagi Jeddah dan Vincent. Tanya-tanya kapan preskonnya. Gitu ya. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa kelahiran sudah, alhamdulillah, sudah terjadi dengan sehat. Nah, ada cerita apa setelah itu? Kita bahas hari ini, tapi terutama yang akan kita bahas adalah kebahagiaannya. Bahwa Mam Jeddah dan Vincent sudah, kalau dihitung-hitung sudah 2 tahun menunggu mau banget punya anak perempuan setelah adanya El dan Don. Nah, agenda hari ini kita akan dengarkan dulu. Yang ada di depan satu persatu akan memberikan sambutan dan statementnya. Lalu nanti baru ke Mam Jeddah dan Vincent. Gitu ya, kita akan buka dengan Dr. Beni, lalu ke Dr. Tria, bagaimana proses lahirannya, lalu tentunya akhirnya closingnya ke pasangan yang berbahagia ini. Nah, saya bilang dari 2 tahun, seperti apa menunggunya dan prosesnya bahwa bisa mendapatkan bayi perempuan ini dengan bantuan teknologi bayi tabung atau in vitro fertilization IVF. Nah, Dr. Beni yang akan cerita. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Tia, Jessica, Vincent. Jadi ya ini perjalanannya sebenarnya panjang ya. Jadi sampai pada akhir yang bahagia ini, pertama kali saya ketemu Jessica sama Vincent ini di Januari 2023 ya. 2023 di Bali. Ketika itu beliau berdua pasangan artis ini ingin punya anak. Tapi waktu itu ngobrolnya, "Dok, saya ingin punya anak 2 cewek dong, kembar," gitu. Akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol, dan setelah panjang ngobrol, kita coba program alami. Almost 1 year coba alami sampai akhirnya di bulan Februari akhir dan Maret sama-sama memulai program bayi tabung atau IVF. Ada beberapa concern kenapa bayi tabung itu menjadi pilihan gitu. Yang pertama dari sisi usia. Jessica udah usia 36 dan pada saat itu memang kita ingin merencanakan sebuah kehamilan baby yang genetically sebisa mungkin itu tidak cacat secara genetik. Makanya pada Morula IVF Surabaya, Jessica sama Vincent itu bolak-balik tuh ke Surabaya ya, Jess. Jadi akhirnya kita mendapatkan embrio yang diploid, yang kemudian ditanam dan hamil. Jadi kita nanam itu saya ingat banget pada akhir Maret 2024. Dan ternyata Jakarta Surabaya itu tidak mengganggu proses mereka. Ya, jadi bahkan juga ingat tuh ambil telur hari Minggu, pulang hari Senin. Kemudian tanam hari Minggu juga kalau nggak salah kita tanam, besoknya juga udah pulang. Jadi banyak mitos yang sebenarnya mereka berdua sudah ceritakan bahwa bayi tabung itu tidak seseram dan tidak sesusah yang dibayangkan. Dan ini salah satu yang juga perlu kita syukuri ya. Sampai akhirnya hamil, dan dalam perjalanan kehamilannya alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan trimester 3 Jessica sudah nggak mungkin pulang balik ke Surabaya, dan selama persalinan itu selama kehamilan sampai persalinan, oh ya 4D juga ya kita sempat lakukan ya, fetal maternal. Nah, persalinan selanjutnya dirawat oleh ada dokter kita nih, Dokter Tria di sini, dan saya juga bersyukur. Jadi Morula dan Bunda ini bagian dari sebuah Bunda Medic Healthcare System, di mana integrated antara mulai dari program hamil sampai melahirkan dan sampai pasca melahirkan. Nah, ini bagaimana proses menjelang kelahiran, kontrol-kontrol terakhir ini sama Dokter Tria, kemudian juga persalinan dan sebagainya. Nanti Dokter Tria akan bercerita. Gitu Dokter? Mungkin monggo Dokter Tria. Terima kasih Dr. Beni. Jadi saya ketemu Jessica sama Vincent kayaknya usia hampir 30 minggu ya.
Iya, 30 minggu saya ketemu, udah dengan hasil yang sangat lengkap pemeriksaannya dari dokter Beni gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kehamilan Jessica ini sebenarnya kehamilan risiko rendah gitu. Karena memang sudah diperiksa semuanya, sudah melakukan USG fetal maternal. Di sana kita bisa memperkirakan apakah memang kehamilan ini risiko tinggi atau risiko rendah gitu. Cuman memang yang perlu di-note adalah memang ini kehamilan ketiga dan memang riwayat bayi lahir sebelumnya cukup besar gitu. Dan Jessica memang sama Vincent ini memang menyatakan ingin sekali mencoba lahir normal gitu. Jadi kadang-kadang mungkin selalu dengar ya orang IVF harus sesak, tidak selalu sebenarnya gitu. Semua sesuai indikasi gitu. Apalagi kalau memang anak satu kedua lahir normal, maka kemungkinan anak ketiga change-nya untuk lahir normal pasti akan lebih besar gitu. Jadi kita kontrol, teratur gitu, dan selama kontrol oke, tidak ada permasalahan yang berarti gitu. Dan memang akhirnya tanda persalinan itu muncul di 38 minggu. Kalau kita lihat perjalanan proses persalinannya sebenarnya tidak ada yang macet gitu kita bilang. Memang sesuai aja gitu dengan rencana. Itu pembukaannya berjalan lancar, penurunan kepala berjalan lancar, dan dari pembukaan lengkap sampai lahir itu mungkin Jessica hanya ngeden 1 kali ya. Setengah kali ya dok ya, hebat sekali gitu, hebat sekali, dan tentunya itu juga support dari dokter Ben waktu itu yang nemenin dan yang pasti suami gitu. Nah cuman memang setelah melahirkan itu memang ada fase kritis ya, kita bilang adalah bayi lahir harusnya diikuti dengan kelahiran plasenta yang memang harusnya terjadi otomatis, karena memang plasenta itu lahir itu adalah hasil dari kontraksi rahim, jadi harusnya plasenta akan lahir dengan sendirinya. Itu yang tidak terjadi di 15 menit pertama waktu itu, dan memang sudah kita tangani dengan prosedur yang memang harus sesuai gitu. Tetapi saat itu memang ahli-ahli kalau kita bilang istilah medisnya adalah retentio placenta atau placenta lengket gitu. Nah saat itu memang sudah langsung ditangani gitu, tetapi memang kita tahu biasanya memang udah retentio placenta kelanjutannya adalah perdarahan ya dok, itu udah kayak temenan gitu. Tapi itu hal yang memang sudah bisa kita antisipasi karena memang kita tahu bahwa pada persalinan kejadian perdarahan pasca persalinan itu terjadi 1-5 di antara 100 persalinan. Artinya cukup sering gitu. Dan memang itu adalah drilling dokter obgyn untuk bisa menangani perdarahan pasca persalinan gitu. Memang setelah akhirnya plasenta lahir, perdarahan cukup banyak, mungkin hampir sekitar 800 cc. Waktu itu cuman tim lengkap banget, bidan lengkap, para medis lengkap, dan ada dokter Beni pasti yang bantuin saya waktu itu. Dan itu bisa tertangani dengan baik. Nah, ketika perdarahan berhenti, memang Jessica udah kehilangan darah cukup banyak ya, hampir 800 cc. Dan saat itu kita lihat tidak ada perdarahan, jadi kita putuskan adalah untuk observasi dulu gitu. Sambil memperbaiki keadaan, karena pasti kita harus melakukan transfusi gitu. Nah, saat itu memang hemoglobin yang tadinya dari 11 turun ke 7 gitu, jadi memang harus dilakukan transfusi supaya memang untuk mengembalikan kerja jantung lebih optimal ya gitu. Cuman kadang-kadang memang dalam transfusi itu juga ada yang hal-hal yang kita nggak bisa prediksi, ada yang namanya terjadi reaksi transfusi. Di bed pertama itu terjadi reaksi transfusi, Jessica demam dan menggigil, kalau kita bilang sebenarnya itu reaksi transfusi yang ringan gitu, dan sudah ditangani, dan alhamdulillah untuk kelanjutan transfusinya sih berjalan lancar. Jadi total akhirnya Jessica ditransfusi sekitar 5 labu atau sekitar 1000 cc ya. Dan setelah keadaan stabil gitu dan kita evaluasi memang masih ada sisa-sisa dari plasentanya, dan akhirnya kita putuskan untuk dilakukan seperti mengambil plasenta untuk membersihkannya, karena memang gimana pun kalau masih tersisa itu kemungkinan terjadi perdarahan lagi pasti akan besar sampai sekitar 3 minggu setelah persalinan. Dan proses kuret ya kalau kita bilang itu cukup lancar, dan alhamdulillah semua sudah kembali recovery total, dan mungkin sekarang lebih kita lihat ya udah senyumnya udah ada, udah nggak pucat lagi gitu. Dan ini semua pasti adalah bantuan dari kerjasama dari keluarga ya. Saya ngelihat Vincent nggak pernah ninggalin sedetik pun Jessica, itu selalu ada di mana ya. Kadang-kadang bapak-bapak tuh ngelihat perdarahan segitu banyak pingsan, ini Vincent udah pucat tapi tetap bertahan gitu, nemenin gitu. Terus nggak lupa juga kakak Eric itu nggak pernah ninggalin. Jadi semuanya itu pasti adalah bisa terjadi atas kerjasama semua dari keluarga dan tim paramedis.
Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ben atau mungkin dari Jessica. Ya, jadi ada poin yang penting juga nih. Tidak semua yang bayi tabung itu harus lahir sesar, ya kan? Jessica lahirnya lahiran normal. Dan kalau banyak yang tanya kan juga banyak yang masuk mungkin ke dokter Tria ke saya, "Dok, gimana nih?" gitu. Apakah bayi tabung itu menyebabkan perdarahan? Tadi dokter Tria sudah menjelaskan juga. Jadi nggak ada hubungannya nih antara proses bayi tabung dan keberhasilan hamil dengan proses persalinan. Apa yang Jessica alami itu bisa terjadi pada semuanya, pada siapa saja yang bersalin. Makanya di postingan juga disebutkan bahwa ibu itu luar biasa. Ketika dia melakukan perjalanan journey untuk bersalin, itu sebenarnya juga banyak resiko yang dia alami. Maka pendampingan dari suami, dukungan dari keluarga itu penting. Ya, dia mempertaruhkan hidupnya untuk suatu kehidupan yang baru. Dan kejadian HPP, perdarahan pasca persalinan, itu menjadi resiko, baik itu normal maupun itu sesar, itu ada resiko itu. Dan gak ada hubungannya antara, sekali lagi, gak ada hubungannya antara IVF, kehamilan bayi tabung, dengan perdarahan yang terjadi. Perdarahan yang terjadi akibat persalinan. Ini walaupun tidak ada bayi tabung pun bisa juga terjadi perdarahan pasca persalinan. Dan saya bersyukur tim RSU Bunda luar biasa ya, kecepatannya, ketersediaan alatnya, kemudian juga hampir semuanya itu benar-benar kalau saya lihat benar-benar sesuai dengan standar yang kita harapkan dari seorang dokter ketika kita menginginkan untuk sesuatu dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan SOP yang ada. Baik, kita akan masuk ke tanya jawab. Tapi sebelumnya teman-teman izinkan bahwa Bunda Medic Healthcare System Group ini kerjasama yang apik antara Morula Air Indonesia, lalu Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, dan juga PT Diagnos Laboratorium Utama, atau kita panggilnya Diagnos. Saya kebetulan waktu lahiran ada di depan kamar persis, menunggu, mendengar teriakan-teriakan serunya sambil berdoa bersama. Nah, sekarang kita tanya ke yang punya hajat nih, bagaimana ceritanya? Silakan, mau dari Dad dulu apa Mamanya boleh? Silakan. Halo, selamat siang.